Tahu aku ya, banyak yang nikah agama pas lamaran sekalian langsung dinikahin agama. Ada yang ngomong hah, terus acara lamaran, pengajian, akad sama apa? Sama resepsi kemarin apa? Prank gitu. Nggak usah dikasih tahu, orang-orang udah lebih banyak subscriber mereka daripada kita. Baru berapa? Belum 24 jam. Akhirnya ngocak lagi setelah sekian lama. Walaupun baru jam 12. Udah jam 12. Maksudnya baru jam 12 mulai syuting. Iya, terus udah keringetan. Iya, capek, nggak apa-apa. Tapi ngocak ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh kalian ya kan. Makanya kalian kalau misalkan ngocak mau ada terus, kalian bantuin kita dong. Ngapain, menentukan konten yang akan kita bahas di ngocak. Itu mah karena kamu males. Enggak males. Ini nyari kontennya apa? Enggak, cuman kan kita harus podcast berdasarkan apa yang mereka pengen tonton dong. Kalau misalkan apa yang kita bahas mah banyak sebenarnya. Tapi kan kita pasti pengen bahas yang seru, yang bermanfaat buat kalian semua. Makanya komen di bawah bener-bener hal yang seru, jangan kayak hal-hal yang mainstream. Contohnya yang mainstream tuh kayak gimana? Yang mainstream dan yang aneh. Kayak misalnya yang mainstream dan yang aneh maksudnya? Kayak banyak yang mainstream, misalnya kayak Kak ceritain nikah muda kan udah dibahas. Makanya lu nonton dulu podcast-podcastnya baru lu komen. Terus kayak misalkan yang aneh tuh kayak misalkan ceritain tentang mantan. Yang mau diceritain apaan? Bingung ya? Iya, sebenarnya seru sih. Cuma mungkin banyak yang belum tahu gitu. Tapi ada juga beberapa yang ngapain sih bahas mantan mulu gitu, ada juga loh yang itu gitu. Kamu. Enggak beneran. Oh iya, netizen. Nah, yang maksud netizen tuh ngapain sih bahas mantan mulu tuh maksudnya satu mantan yang toksik itu loh. Oh. Maksudnya dibilangnya aku nggak bisa move on, padahal kan itu satu pelajaran yang bisa diambil banyak nilainya sama orang-orang, makanya itu terus yang dibahas. Kalau mantan-mantan yang lain flat aja nggak seru. Tapi yang kita mau bahas hari ini seru banget. Iya. Betul. Yaitu apa? Tentang teman aku. Aku temannya Lesti loh. Emang iya? Ya. Emang dia nganggap kamu teman? Iya, tuh kan udah temenan, udah kenal. Datang ke nikahan kita lagi ya? Itu padahal maksudnya baru pertama kali kenal. Emang sangat baik sih orangnya. Iya, enggak, coba deh kamu ceritain dulu gimana awalnya kamu bisa kenal sama Lesti itu gimana? Oke, jadi yang mau kita bahas hari ini adalah yang isu yang lagi bukan lumayan sih, ini viral banget ya. Dan ada pro dan kontranya udah pastinya, dan di sini kita mau bahas tentang itu. Kalian pasti udah tahu apa pembahasannya. Yang kemarin sempat dibikin juga live-nya sama AA Raffi dan Kanagita di Rans Entertainment. Ya. Semoga kita juga dibikinin kayak gitu. Duh, itu sulit tapi. Ya pokoknya tentang mereka berdua. Kalau misalkan balik lagi gimana bisa kenal sama Lesti, aku tahu Lesti tuh seorang penyanyi dangdut yang suaranya bagus banget. Iya. Di salah satu pencarian bakat ya. Iya. Nah, di akademi. Di akademi. Aku tahu karena Omah tuh suka nonton. Dan emang ya karena suaranya dia yang bagus, jadi dia akan terkenal kan. Cuman emang aku nggak tahu banget dia. Cuma tahu aja karena suaranya bagus. Terus ternyata mertuaku waktu itu masih calon mertua, ngefans. Mama Yanti ngefans sama Lesti. Dan gak cuma Mama Yanti, tapi sekeluarga kamu ngefans. Iya benar. Ngefans banget sama Lesti. Sering dibahas-bahas lah gitu. Kalau kita lagi ngumpul tuh nama Lesti ini sering dibahas gitu kan. Sampai apalagi akhirnya, setelah sama Bilar ya. Iya, apalagi setelah dia sama Bilar. Tapi emang kisahnya mereka sih lucu ya, gemes ya. Iya kan. Dan sebenarnya unpredictable ya. Iya, unpredictable gitu. Terus karena ngefansnya ini banget dan omahku juga ngefans, akhirnya aku iseng nih liat Instagram dia. Pas aku liat Instagram dia follow aku. Iya kalau nggak salah gitu. Dia follow aku. Terus? Karena dia follow aku memberanikan diri untuk follow back dan DM. DM-nya apa? Aku DM kayak DM-nya pokoknya greetings lah. Salam kenal. Terus sampein salam mamah mertuaku ke dia karena ngefans banget Mama Yanti kan.
Terus ternyata responnya baik gitu. Terus anaknya baik banget. Aku undang aja iseng ke nikahan kita. Buat Buat surprisein surprisein Mama Mama Yanti. Yanti. Karena kan tamunya yang diundang terbatas, tapi ya pengen bikin Mama happy lah gitu kan. Dia mau dateng. Baik banget. Tapi bukannya awal-awal masih ya bilangnya mau datang ya? Iya, dibilangnya dia mau datang, cuman aku bilang tapi aku harus make sure karena tamunya terbatas. Nggak apa-apa kalau nggak bisa datang gitu. Ternyata dia bisa. Dan itu last minute Acara banget selesai datangnya, dia iya. datang gitu. Tapi alhamdulillahnya, maksudnya artis yang sudah sebesar dia dan saat itu dia lagi naik banget, dia mau nyempetin datang ke pernikahan aku dan kamu. Hanya Aku dan untuk kamu. Mama Kita. mertua. Iya. Iya kan. Dia bilang juga karena Dede tuh seneng banget sama momen pernikahan yang sakral. Kirain Dede diundangnya akad, ternyata enggak gitu. Nggak apa-apa, tapi dia bilang gitu. Nah, ini aku mau ngasih tahu kenapa Mama tuh suka banget sama Lesti, Mama ayah gitu ya. Selain karena ya oke lah, bakat talentnya dia yang dia punya, dan aku kan nyanyi juga, dan aku akuin suaranya emang bagus banget. Bagus, iya. Bukan bagus doang ya, bagus banget suaranya. Dari segi teknik segala macam lah kalau penyanyi gitu loh, tapi emang keren banget suaranya kalau di dangdut ya. Nah, tapi selain itu Mama Ayah tuh suka karena dia tuh emang bager. Iya, Bager baik. aja gitu, kayak orangnya Kelihatan lah, nggak dibuat-buat gitu. Dan sama orang tua juga hormat. Itu iya. emang yang diajarin juga kan sama ayah mama ke kita berdua, harus hormat sama orang tua. Dan Iya. dia ngeliat itu di Lesti. Iya. Gitu, hormat banget sama orang tuanya. Pokoknya bager deh. Iya, rezekinya juga bagus banget. Iya, itu kan ngikutin pasti. Iya, gitu. Karena duniawinya baik, jadi rezekinya juga baik. Alhamdulillah bagus Alhamdulillah. ya. Semoga kita ketularan ya. Amin. Nggak usah muluk-muluk dibikinin program sama Antv, nggak usah. Tapi sama Trans TV aja. Itu muluk-muluk namanya. Oke. Terus kemudian kita nikah. Setelah beberapa selang kita nikah, Lesti dan Bilar itu nikah di bulan apa ya waktu itu? Nggak tahu. Yang pernikahan secara ininya negaranya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak disebut. Bukan nggak disebut. Aku nggak tahu pasti. Tapi kayak baru sebulan deh. Ya, yang tahu bisa komen di bawah ya. Pokoknya kita kayak nggak searching dulu, tapi sebenarnya bukan itu poin yang kita ingin sampaikan ya. Ya intinya mereka udah nikah. Bulan Agustus. Karena ini udah September. Ya pokoknya antara Agustus sama September deh. Kayaknya Agustus deh, Beb. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Pokoknya antara Agustus sama September. Ya. Maaf ya fans Lesti, saya nggak ngulik. Karena fansnya banyak banget nih, kita harus hati-hati, Beb. Benar. Fans Lesti juga bisa kali subscribe kita. Iya Siapa kali. tahu ikutan ngefans. Ayo terus. Nah, melangsungkan lah itu dari proses itu. Awalnya dari apa dulu, Beb? Dari lamaran dulu. Lamaran kalau nggak salah bulan Juni deh. Apa Juli gitu. Lamaran. Tapi emang prosesnya banyak panjang banget ya. dan banyak gitu. Lamaran, terus ada Ngunduh pengajian. mantu. Lamaran, pengajian, Malam Bainai, terus lepas lajang juga ada. Pokoknya banyak deh. Terus ada akad, ada bachelor party juga. Iya, pokoknya. Emang ada bachelor party? Nggak tahu, itu mah kita. Enggak, pokoknya banyak deh acaranya. Ada dari versi Lesti, ada dari versi Bilar, tuh ada semua. Benar. Dan kita sempat diundang juga waktu itu ke ngunduh mantu di Bandung. Tapi kita berhalangan hadir ya. Gitu. Setelah semua prosesi ini diselesaikan sampai menikah, baru kemarin-kemarin Lesti mengumumkan kan. Maksudnya dia ngasih berita kalau Lesti dan Bilar itu sudah menikah secara agama di awal tahun katanya. Di awal tahun, iya. Berarti tapi dia duluan apa kita duluan ya? Nggak tahu, karena belum terjawab teka-teki itu. Aku pun nggak tahu. Nggak disebutin juga tanggalnya. Nggak disebutin kemarin. Bulannya, cuman awal tahun. Bulannya. Oh gitu. Nah, dengan munculnya berita ini, terjadilah tuh pro kontra di antara netizen. Ada yang pro, ada yang kontra. Mungkin fans-fansnya Lesti ngedukung dan bersyukur, alhamdulillah, tetap gitu kan pasti. Iya. Tapi yang kontra mungkin banyak yang
apa ya Beb? Itu mah emang netizen yang emang suka kontra aja. Semua masalah artis juga pasti kontra mereka. Benar. Dan setelah mengumumkan kemarin langsung diumumin juga kalau Lesti sudah mengandung. Iya, mengandung. Tapi berapa bulannya belum dikasih tahu. Belum kayaknya. Belum. Kamu nggak nonton sampai habis tuh live aku nggak merhatiin banget. Nggak merhatiin banget, tapi sih nggak disebut emang. Mereka cuma ngasih tahu kalau udah menikah secara agama dan juga Lesti alhamdulillah sudah mengandung. Gitu anak pertamanya. Oke. Kita sebenarnya banyak komentar-komentar yang udah kita lihat di sosial media. TikTok ya? Yang kontra tuh banyak di TikTok. Kayak gimana sih kontranya? Aku belum baca Twitter ya. Ini baru TikTok. Katanya netizen Twitter lebih parah daripada TikTok. Benar. Mulutnya. Benar. Lebih ya itulah. Lebih free mereka kalau di Twitter tuh. Iya. Gimana ngomongnya apa? Ada yang ngomong terus acara lamaran, pengajian, akad sama apa? Sama resepsi kemarin apa? Prank gitu. Oke. Itu mulutnya parah sih. Terus ada juga yang apa Beb? Lupa deh. Ada yang di kampung aku juga ada tuh yang kayak gitu. Tapi karena MBA. Iya. Pengen gue citak deh. Terus ada juga yang pengen nanya nih serius gitu. Bohong, lu gak serius pengen nanya. Emangnya boleh ya abis akad terus lamaran lagi gitu. Udah akad nikah terus lamaran lagi. Karena kan mereka bilangnya akad secara agamanya di awal tahun. Terus baru abis itu ada lamaran lagi kan. Yang apa namanya di Bandung kalau gak salah. Lupa, gak tahu gitu. Aku. Terus habis itu ada juga yang bilang emangnya boleh akad 2 kali? Setahu aku gak boleh deh gitu. Pokoknya banyak deh yang menghujat ala gimmick deh. Pokoknya gak percaya sama mereka kalau mereka tuh menikah secara agama. Ya karena mereka emang pengen menghalalkan pacarannya gitu. Banyak yang percaya kalau mereka ya emang menutupi kehamilan aja. Mereka tuh menikah karena hamil gitu. Jadi MBA. Oke. Gitu. Oke. Di sini bukan disclaimer ya, bukan karena aku temennya Lesti. Bukan karena aku kenal, tapi aku maksudnya di sini sebagai orang yang otaknya berpikir jernih aja. Yang kita kan kalau misalkan berpikir harus positive thinking dong. Yeah. Ya kan? Enggak boleh seuzon lah. Ya kan? Kita sama orang tuh. Gini, kalau menurut aku kan ada juga tuh ada pertanyaan tadi, kenapa udah nikah kok masih ada aja tuh prosesi tersebut kayak lamaran, bachelor dan lain-lain. Mereka merasa ditipu. Sama Lesti dan Bilar. Kalau menurut aku ya, mereka menikah secara agama itu hanya ingin menghalalkan pacarannya. Jadi di saat pegangan tangan, di saat pelukan itu udah nggak dosa. Hanya itu aja. Jadi kalau misalkan nextnya ada prosesi lamaran, lepas lajang dan lain-lain, itu ya emang yang emang pengen mereka lakukan. Prosesi pernikahan itu kan hanya prosesi. Gitu. Kalau misalkan emang mereka dulunya nikah udah akad nikah, terus habis itu mereka mengulang prosesi tersebut, ya emang kenapa? Kan pasti orang apalagi punya duit, pasti pengen satu kali seumur hidupnya tuh yang mewah. Aku juga kalau punya banyak duit seperti mereka, aku mau tuh ada 10 prosesi kayak Tasya Farasya, banyak banget prosesinya loh. Iya dong. Nah, cuma bagusnya mereka menghalalkan pacarannya dulu itu sangat bagus loh di agama. Betul. Karena ya mereka sering kerja berdua, mereka bilang. Mungkin sering keluar kota atau apa. Tapi mereka pengen itu tuh halal gitu. Jadi di saat mereka pegangan, tatap-tatapan pun udah halal. Iya dong. Terserah mereka mau ngapain setelahnya. Ya kan, yang penting ya orang udah halal gitu. Kalau misalkan nggak munafik nih ya, maksudnya banyak juga pacaran yang sekarang tuh udah kayak nikah, udah kayak suami istri. Ya dong, sama aja sama mereka sebenarnya, tapi mereka halal. Dan pacaran yang kayak gitu tuh yang misalkan udah kayak suami istri terus menikah lagi, ya sama aja, ngerti gak sih? Iya kan, sama aja. Bedanya ya mereka pengen halalin pacarannya aja. Iya benar. Iya kan. Dan itu emang dikasih tahu juga sama Lesti dan Bilar di acara Rans kemarin.
di Leslar Entertainment juga tuh kan udah keluar tuh videonya. Jangan lupa di follow. Udah pasti. Nggak usah dikasih tahu, orang-orang udah lebih banyak subscriber mereka daripada kita. Baru belum 24 jam. Tapi ya siapa tahu ketularan kecipratan subscribernya. By the way, kita ngobrolin ini udah izin sama Lesti loh ya. Iya. Aku udah izin ya karena kan kenal. Gak enak dong kalau nggak izin. Ya lebih ke ya manner aja ya kita izin ya. Nah oke, balik lagi, itu tuh udah diobrolin, udah disampaikan sama Lesti, Bilar, dan Ayah Kejora. Iya, semua keluarganya. Semuanya kalau tujuannya tuh apa? Iya. Nikah secara agama duluan tuh apa di awal tahun. Walaupun Ayah Kejora katanya sempat nggak setuju, tapi mungkin setelah ditimbang-timbang lagi, memang akan kedepannya akan banyak kegiatan berdua, Lesti sama Bilar tuh. Makanya mereka memutuskan untuk ya udah kita mau nikah secara agama dulu supaya pacarannya halal dan gak dosa ke orang tua. Itu bagus banget loh. Kenapa dihujat sih? Kagak jarang loh yang kayak begitu. Iya benar, jarang banget kita, tapi mau gitu ya dulu ya. Hampir ya. Iya. Tapi karena kamu gak lulus Gua tabok lu ya. Lulus kuliah dong yang ya, cepet. Kita ceritain dulu. Kita juga kenapa kita di sini maksudnya apa ya, pro lah sama Lesti, karena kita pernah merasakan guys gitu ya kan. Jadi aku sama Adi tuh pernah di posisi dimana kehalang sama pandemi dan kehalang sama kuliahku. Nah mereka kan kalau mereka kehalang sama pandemi juga kan, karena mereka salah satu orang yang terkenal, banyak yang sayang sama mereka. Mereka pengen pernikahan mereka atau prosesinya itu banyak yang nyaksiin. Cuman kan karena pandemi, bener deh guys, ngurusin acara pandemi tuh pusing banget. Bener. Kita udah ngerasain dan udah pernah bahas mungkin di episode podcast sebelumnya, kalau ngurusin nikah di masa pandemi tuh bener-bener bikin sakit mental. Ganti-ganti gedung, ganti-ganti hari, tanggal, udah hamil 5 ganti. Bener-bener deh, apalagi mereka yang pengen disaksikan sama banyak orang. Kita aja yang dikit yang datang udah pusing, gimana mereka gitu loh. Sampai acara-acara tuh mereka bikin demi bisa berkumpul bersama orang-orang tersayang. Betul. Iya kan? Kalau aku waktu itu sama Adi, kita tunangan di tanggal 9 November 2019. Ini apa weh? Ya iyalah, emang elu. Terus habis itu kita itu jaraknya jauh banget karena aku harus lulus dulu sama papa. Nah makanya kita punya ide lulus kuliah. Aku harus lulus kuliah sama papa. Makanya kita punya ide gimana kalau kita nikah agama dulu pak. Ini biar halal nih pacarannya, karena kita sering banget bareng. Ini tuh bagaikan dua perangko yang tidak bisa dipisahkan, sama aja kayak mereka. Benar. Kita tuh nggak mau dipisahin sehari, semenit aja nggak mau gitu kan. Makanya gimana kalau kita dinikahin agama dulu. Cuman kalau papaku mungkin punya rules yang lain. Jadi sama papa tuh nggak boleh, udah sabar aja dah. Padahal gue udah capek-capek ke Cipanas. dari mana berangkat? Dari BSD. Dari BSD ya. Ditemenin Aca. Ditemenin Harsha. Melamar aku ke Cipanas. Iya, minta izin Pak. Om waktu itu masih Om. Ya, Om. Niat Adi begini. Nggak boleh. Terus kuliahnya Keisha gimana? Iya, ya boleh. Itu gini. Kalau menurut Om sih sabar aja dulu. Iya. Kalau menurut aku karena mungkin papa takut aku terlena, jadinya nggak ada prosesi seriusnya, atau jadi takut nggak lulus kuliah. Ketakutan papa mungkin kayak gitu, jadinya nggak boleh. Akhirnya ya udahlah, kita menunggu setahun. Alhamdulillah sekarang kita udah menikah secara sah, udah mengandung juga gitu. Tapi kalau nikah secara agama tuh nggak tercatat dalam negara dong berarti? Enggak, cuma secara ya Allah yang tahu gitu. Ya berarti untuk menghalalkan dua ini aja, pasangan ini aja gitu. Iya, kan? Banyak kok yang nikah agama, cuman biasanya gini, setahu aku ya, banyak yang nikah agama pas lamaran sekalian langsung dinikahin agama. Supaya satu, tidak timbul fitnah di saat mereka pergi berdua. Dua, mereka sudah terikat lagi, tidak bisa kemana-mana. Akhirnya nanti akan pokoknya lancar lah prosesnya, gak ada godaan gitu. Dan lain-lain gitu. Banyak juga yang menikah secara agama tuh karena udah tua. Misalkan nih kayak
pasangan suami istri gitu, suaminya meninggal atau istrinya meninggal, terus di saat tua dia mau menikah lagi tapi males ngurus agama, jadi nikah agama males negara nikah sah gitu di KUA, makanya mereka nikah agama aja biar simpel gitu. Banyak juga yang kayak gitu. Tapi menurut aku keduanya tuh sama pentingnya loh. Apa? Nikah secara agama dan negara, maksudnya memang pada umumnya dijadikan satu kan pada saat itu secara agama juga dan negara gitu. Tapi ada beberapa case yang harus dipisah. Tapi gimana ya, kalau misalkan oke, nikah secara agama sudah halal gitu, tapi secara negaranya, secara kependudukannya, kalau misalkan di tempat dia tinggal misalnya kepengurusan RT RW-nya ribet, mana surat nikahnya atau buku nikahnya, kita nggak bisa ngasih kan, ribet juga. Iya. Kalau menurut aku pribadi dua-duanya penting. Iya, benar, penting banget karena kalau misalkan ruginya di perempuan ya, misalkan nikah agama aja, terus misalnya hamil, diceraiinnya gampang banget loh. Tinggal, maksudnya kalau misalkan nikah agama tuh perceraiannya sangat gampang, tinggal nyebut aja, ya kan, tinggal ditalak aja. Tapi kalau secara negara kan butuh proses, butuh apa dan lain-lain gitu. Harus ngurus kemananya gitu. Iya, gitu. Menurut aku ya, keputusan Lesti dan Bilar, sebenarnya aku nggak kenal sama Bilar sih. Ya sama Lesti juga pernah ketemu, itu doang lah. Tapi kalau dari kacamata aku yang kenal, tapi nggak kenal deket banget, maksudnya dia nikah secara agama dulu itu step yang tepat. Iya, betul. Menurut aku. Iya, betul. Karena mungkin dia visioner, gue ke depannya bakal ngurus banyak acara, bakal sering berdua. Mungkin tiba-tiba takutnya setan lewat atau gimana gitu kan. Ya udah deh, mereka memutuskan untuk nikah secara agama dulu, dan itu keren. Iya. Menurut aku ya. Satu, mereka yang nggak dosa. Yang kedua, ke orang tuanya juga nggak dosa. Orang tuanya setiap mereka pergi tuh udah lepas gitu, kayak ya udah tenang gitu. Terus yang ketiga, ya halal aja, mau ngapain juga terserah. Iya. Ya kan. Makanya setelah kemarin Lesti dan Bilar declare kalau mereka sudah nikah agama dan hamil, ya emang kenapa kalau hamil? Ya kan? Kan udah nikah. Sebenarnya pasti banyak yang wah MBA nih, pasti banyak. Pasti banyak. Tapi kan apa ya? Itu kan ya yang negatif thinking aja. Iya. Kita nih yang masih bisa positive thinking, kenapa enggak? Dan sebenarnya bukan urusan kita juga. Mau MBA gue bodo amat sebenarnya. Itu kan urusan mereka. Tapi kita yang positive thinking harusnya bisa melihat dari kacamata atau sisi positifnya. Iya, kayak wah bagus ya menjaga agama, menjaga orang tua, menjaga kehormatan. Keren banget gitu. Jadi kenapa mereka selama ini tenang, nggak kenapa-kenapa, nggak gebiar-gebiar segala macam, dihujat bodo amat, diem aja. Ya karena mereka nggak salah dan kayak ya Allah yang tahu, di mata Allah gue udah bener, ngapain gue ngurusin netizen yang kerjaannya ngobrol apa sih, berani gibah di TikTok, menghujat ya kan, lo semua tuh cuma dosa doang. Terus Lestinya berkurang dosanya. Iya. Enak banget. Lu mending ngata-ngatain gue juga deh biar dosa gue berkurang. Enggak usah gituin juga, udah banyak juga kan iya kamu. Iya sih, tapi sekarang berkurang. Ya udah enggak apa-apa, jangan diminta juga. Iya, maksudnya ya karena mungkin aku alhamdulillah sekarang udah lurus-lurus aja. Amin gitu. Tapi kamu sempet di DM juga kan? Iya. Sama siapa? Sama Lesti kan? Sama Lesti ya. Maksudnya di DM apa? Di DM, di reply gitu, komen. Iya. Ya kalau aku emang udah tau duluan, karena ya mungkin kenal. Iya, ceritain. Nggak usah, nggak boleh, itu privacy. Nggak usah. Iya. Aku belum izin yang itu. Aku udah bilang izin, kamu nggak dengerin. Yang mana? Oh, yang itunya. Iya. Ya mungkin dia karena kenal sama aku dan kita sama-sama bumil, jadi dia waktu itu ngasih tahu aku karena dia ya udah nggak usah deh. Ya pokoknya dia ngasih tahu kalau dia tuh sama aku gitu, kita udah jadi bumil gitu. Terus aku tanya, emang
kamu hamil gitu. Terus habis tuh iya soalnya Dede nikahnya udah lama gitu. Dede, dipanggilnya Dede ya? Iya Dede Lesti emang kan. Kalau dipanggil sama yang di bawah dia Dede juga ya? Ya itu mah panggilan Dede mah, kayak aku kakak juga dipanggil kakak. Sama bunda manggilnya kakak. Oh iya sih benar ya. Iya gitu. Ya kurang lebih gitu. Pokoknya dia ngasih tau aja kalau kita tuh sama-sama bumil gitu. Dan ya udah ya, emang kenapa kalau gitu ya? Kan udah nikah ya. Iya. Aku nggak kaget sih waktu dia ngasih tahu apa namanya? Dia udah hamil gitu. Soalnya aku yakin pasti dia udah menikah dulu sebelumnya, nggak mungkin MBA. Betul, karena kita tahu dia orang baik. Orang baik gitu. Terus respon kemarin mama juga nonton kan tuh Rans Live. Responnya juga nggak gimana-gimana ya. Iya, nggak kayak kok nggak gitu, tapi kayak alhamdulillah. Nah orang yang berpikiran positif mah pasti begitu. Apalagi yang emang ngefans sama Lesti Bilar pasti support gitu aja dan yakin idolanya tuh yang terbaik kan. Tapi emang rezekinya kacau ya. Iya, Masya Allah. Itu banget. Kayaknya hampir semua di endorse tuh nikahannya tuh. Kayaknya dia dibayar juga sama TV-TV tuh. Iya. Alhamdulillah. Kita kok enggak ya? Nggak boleh iri sama orang. Iya, enggak lah. Ya emang sudah ada jalannya masing-masing kan. Iya. Coba fans-fansnya Leslar nih, kalian komen di bawah kira-kira pendapat kalian gimana sih tentang apa yang sedang terjadi sekarang gitu. Terus doa apa buat mereka gitu. Kalau hatersnya Leslar mau komen aja, ntar gue balesin. Iya biasanya dia nih yang nggak terbalesin. Kamu juga. Iya tapi ngaku. Iya tapi kan aku ini tenang gitu. Kalau kamu kan lebih sedikit menggebu-gebu balasnya. Karena aku nggak suka sama orang-orang yang begitu, nggak boleh. Orang-orang yang suuzon, orang-orang yang suka kasih hate speech itu nggak boleh. Kita itu ada bunyi apa sih tadi? Ini aku. Oh, kita juga sempat bahas yang masalah Ayu Ting Ting kemarin tuh. Sebenarnya kalau ya beda case sih. Ayu Ting Ting kan dibully karena hatersnya emang begitu ya. Tapi karena satu hal sama juga NBA. Sama siapa NBA? Ayu Ting Ting Kak Ayu dihujat karena dia digosipkan NBA. Oh gitu. Iya, salah satunya yang menghujat juga bilang itu. Hampir sama ya, pokoknya netizen tuh demen banget deh ngurusin hidup orang. Gue nggak ngerti kenapa. Maksudnya ya seperti yang sudah saya bilang. Sudah saya bilang. Mau dia ngapain kek, jungkir balik pakai bikini doang di tengah jalan kayak siapa namanya? Dinar Candy suka dia. Tapi kalau Dinar Candy kan ya itu kan ya kalau hukumnya ya terserah proses hukum gitu kan. Iya. Cuma untuk kita ngapain sih lu dikomentarin? Ya kan? Gini loh, apapun yang kita lihat di depan mata kita di layar itu belum tentu sesuai sama apa yang kita nggak tahu di balik layarnya tuh kena gimana gitu loh. Ya, kayak kemarin aku sempat share di Instastory aku. Karena ada yang ngehujat Yanda, katanya Yanda nggak kerja. Ngapain sih di rumah doang? Kerjaannya apa sih? Lo tuh nggak tahu apa yang dilakuin di balik layar. Iya, mereka tuh yang nonton ini yang ngata-ngatain Yanda. Dan ada juga beberapa yang nanyain adik kerjanya apa. Itu nggak tahu apa yang kamu kerjain sampai jam 3 pagi, sampai nggak bisa tidur, ya kan? Emang apa? Ya kamu kan mikirin aku gimana cara biar bisa kayak Lesti. Iya bener. Iya kan? Jadi lu nggak usah ngehujat. Jadi kalau ada yang nanya saya kerjanya apa ya, saya kerjanya membahagiakan istri saya. Nah, Yanda juga gitu, Masya. Di jam 3 pagi. Berarti ngapain tuh? Nggak boleh kayak gitu, Enggak, kita nggak. Aku mah udah tidur jam 3 pagi. Aku juga. Enggak ada, lu belum tidur. Iya, aku jijik ngomong kayak gitu, Beb. Ya lagian. Nggak bercanda. Ya udah, kita balik lagi ke Lesti Bilar. Leslar, kalau aku pengen doain semoga makin banyak yang menghujat mereka, makin kencang juga rezekinya. Nggak apa-apa lu hujat aja biar rezekinya makin kencang. Hujat saya juga karena saya udah pro akan Leslar, biar rezeki saya juga kayak mereka. Iya, siapa tahu bisa collab kita. Ya, amin. Terus kita doakan juga semoga kehamilan lancar. Nanti lahir sempurna. Boy or girl kita belum tahu.
Semoga nanti kita bisa playdate ya Lesti. Playdate sama anaknya kita ya bareng-bareng ya. Kalau anaknya perempuan nanti saya jodohin. Gak usah dijodohin sama siapa-siapa, jodohin sama anak saya aja. Gak boleh. Gak apaan sih, gak boleh apaan. Gak apa-apa. Oh yang itu. Jadi kalau dijodohkan berarti kan ya insya Allah lah. Apa sih? Ya udah pokoknya buat kalian apa ya? Ya pesannya kita berpesan ke teman-teman yang entah suka atau nggak suka sama Leslar ataupun sama orang lain. Pertama usahakan positive thinking dulu. Kita selalu mengingatkan itu ya. Ya usahakan positive thinking. Yang kedua, jangan mencampuri urusan orang lain dengan hate speech kalian. Yeah. Kalau misalkan dengan melakukan hate speech kalian merasa lega, berarti ada something wrong di dalam diri kalian. Kalian coba cari tahu apa, tapi gue bisa pastikan kalau itu tuh salah ya. Kalau menebar kebencian, ngebully, menghujat segala macam itu tuh salah. Meskipun hanya sarkas, kayak misalkan kayak ada yang bilang, serius nanya, emang boleh akad 2 kali? Oh ya itu belum dijawab tuh, emang boleh akad 2 kali? Boleh. Bukan tadi udah dijawab? Enggak, belum. Kan agama dulu, baru negara. Iya, tapi kita belum jelasin itunya. Jadi agama dulu, nanti diulang secara negara gitu. Boleh akad. Oh berarti emang tujuan ini beda ya. Ini buat agama, ini buat menghalalkan, ini buat secara kependudukannya gitu ya. Gitu. Kamu ada lagi yang mau disampaikan? Pokoknya yang komen-komen di TikTok serius nanya. Tapi kalau emang disuruh nanya gimana? Tapi pertanyaan mereka nggak harus ditanya. Emang maksudnya apa? Prank gitu kan? Ya kalau itu iya. Tapi kalau yang nikah 2 kali siapa tahu dia nggak tahu beneran. Ya benar-benar. Nggak bisa googling. Oh ya, sama orang-orang yang suka nyediain lapak untuk ngehujat orang, dikurang-kurangin. Iya benar. Gue ngomongnya udah kayak kakak kelas yang ini belum, yang ngebela di kelasnya. Asik. Nggak Agit ngebela utas, asik. Ih, apaan sih? Ya tahu aku tahu, tapi apaan sih? Udah guys. Ya udah, dan doa terakhir kita semoga kalau anaknya Rizky siapa? Enggak. Rizky Bilar dan Rizky Nazar. Rizky Bilar dan Lesti. Kenapa emang Rizky Nazar? Masa Rizky Bilar sama Rizky Nazar? Iya jangan. Rizky Bilar dan anaknya Lesti perempuan kalau berjodoh ya kita ini aja ya. Enggak. Segerakan nikah agama langsung. Enggak bercanda ya. Iya bercanda. Oke.